Dari yang tadinya kita aktif, karena kita kehilangan anggota keluarga yang sangat kita kasihi, kemudian kita jadi menarik diri, maunya di kamar terus. Nah, disitulah mulai masuk yang namanya masalah kesehatan mental. Ya. Apalagi Bapak Ibu, itu stres, nyeri juga demikian. Nah, ini juga masalah kesehatan mental kan kadang-kadang dilihat tadi, bahwa dia lemah iman dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu, kita perlu memahami manusia ini secara lebih lengkap. Jadi ada aspek biologisnya, aspek psikologisnya, sosial dan spiritual. Kenapa demikian? Karena misalnya begini Bapak Ibu, ada beberapa penyakit-penyakit yang memang mempengaruhi bagaimana neurotransmitter bekerja, jadi cairan di otak bekerja. Cairan di otak itulah yang membuat kita jadi lebih happy, membuat kita jadi lebih aktif misalnya. Nah, ada kondisi sakit tertentu mengakibatkan, nah ini sebagai dokter ya, bisa ada bapak dokter ya, atau ibu dokter. Tapi demikian ya. Jadi kadang-kala ada anggota keluarga kita yang sakit, dia jadi gampang emosi, sensitif, marah-marah. Lalu apa yang kita sampaikan? Kok gitu sih, udah tahu, udah diurus capek-capek masih marah-marah dan sebagainya kan Bapak Ibu ya. Padahal kita lupa ini ada sebab biologisnya, karena tadi bahwa kondisi fisik itu kalau menyebabkan tadi apa neurotransmitter yang mengatur emosi dan sebagainya berdampak ya, jadi marilah kita lebih berikan dukungan dibanding kita kemudian istilahnya mengkritik dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, ini juga jadi tahu nggak kita menduga-duga. Nah ini kan, oh iya ternyata kata dokter saya hatinya masih oke, tensinya masih oke dan sebagainya. Nah, kalau ada medical check up, perlu juga tuh kita psychological check up Bapak Ibu. Kita check up sendiri secara psikologis, kira-kira misalnya satu malam sebelum tidur kita baca pernyataan ini. Saya kesepian, iya Bapak Ibu, enggak, sedih, enggak juga. Tidak ada harapan untuk masa depan. Oh iya nih ya, lagi iya nih ya. Semakin banyak yang kita alami, artinya apa Bapak Ibu? Oh di situ berarti kita harus lebih ambil waktu untuk diri kita, lebih memperhatikan kesehatan mental kita kira-kira. Ya. Berikutnya. Nah, sejahtera bukan artinya adalah punya materi atau kekayaan yang melimpah Bapak Ibu, tapi sejahtera itu dia tahu kemampuan dirinya. Dia tahu saya bisa ini, saya nggak bisa itu. Saya nggak mungkin dong bisa semuanya. Saya juga nggak mungkin tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang saya bisa. Semuanya saya tidak bisa. Dia harus tahu kemampuan dirinya. Dan dia bisa menghadapi stres, tekanan, situasi sulit karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari hidup. Bahkan ada orang ekstrim mengatakan kalau nggak mau stres gampang. Apa Bapak Ibu? Jangan hidup katanya. Kan nggak mungkin dong Bapak Ibu ya. Ya, kita kan mau melihat anak cucu, nunggu nanti waktu di mana nanti juga katanya mau ada apa acara kemarin kakak PKP do simple things well. Nah ini saya pikir benar, jadi sederhana. Tidurnya pastikan tidur yang cukup. Lalu kalau tidur apalagi karena saya tidur ini semakin jarang, tidur hanya 3 jam 4 jam. Nah, 3 jam 4 jam itu dioptimalkan. Cara optimalnya gimana Bapak Ibu? Dimaksimalkan caranya gimana? Biasanya pakai baju bolong-bolong, sekarang pakai piyama yang bahannya kayaknya kalau dipakai itu nggak mau bangun lagi. Tidur aja. Omong-omong juga gitu, pakai daster yang rasanya enak di badan. Iya kan? Itu tentang tidur misalnya. Makan juga gitu Bapak Ibu. Makan nggak hanya sekedar udah makan aja. Oma sekarang makan mau buat anaknya dibuat kayak bento, dihias, gitu ya. Dikasih senyumnya. Ya, dikasih brokolinya jadi rambut-rambut atau apalah gitu ya. Oma juga boleh dong gitu ya. Mungkin anak-anak apa sih ini oma gede banget? Enggak, oma mau mengoptimalkan hidupnya oma gitu kan ya. Jadi makannya juga makannya oke Bapak Ibu, bukan berarti juga harus makannya mahal gitu Bapak Ibu ya. Nah ini demikian juga. Lalu apalagi Bapak Ibu? Terhubung secara sosial ini penting. Artinya memang kegiatan-kegiatan keaktifan kita di Pelkat, disitulah kita punya komunitas. Menjadi penting Bapak Ibu punya komunitas untuk hidup kita di zaman now seperti sekarang ini. Nah ini keluarga sehat mental ciri-cirinya dia punya minat pada kehidupan seimbang. Seimbang artinya apa? Jangan cuma bikin kerja terus, tapi juga komunitas yang lain, gitu ya, hobi. Jangan dipikirin hobi aja, tapi juga yang lainnya tidak dilakukan. Jadi tetap termasuk hidup seimbang Bapak Ibu. Ya, tadi kan kita berikan waktu kita untuk pelayanan di gereja gitu, selain kegiatan kita di mana
di masyarakat, melalui keaktifan kita di gereja, relasi kita dengan Tuhan, kita kan mendapatkan makna. Kita dikasih tahu untuk apa sih kita hidup, misi kita ini apa. Tetap berkontribusi dan sehat. Kontribusi menarik Bapak Ibu. Ketika lagi low, ketika lagi bete, lagi stres, lagi depresi dan anak, coba deh Bapak Ibu, lakukan hal kecil, kebaikan untuk misalnya tetangga di sebelah rumah, atau untuk orang yang ada anak cucu kita. Itu pasti meningkatkan apa? Penghayatan emosi yang positif Bapak Ibu. Lakukan kebaikan kecil ketika kita lagi drop gitu loh. Next. Nah, menjadi penting dan menarik. Nah ini Bapak Ibu, kondisi satu orang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi kesehatan mental yang lain. Jadi artinya PR bersama kita adalah membawa katakan oksigen gitu ya, membawa atmosfer yang positif buat yang lain yang ada di rumah. Kita sulit untuk berat, coba dong seringkali ada beberapa orang yang kemudian mengalami masalah kesehatan mental berat karena apa? Karena mereka berpikir saya bahagia semuanya tergantung mama. Saya oke tergantung papa. Kalau papa nggak marah-marah, saya oke. Padahal harusnya dibalik. Mau papanya marah-marah sampai dia jempalin. Faktor terbesar berkontribusi dalam pemulihan adalah dukungan keluarga. Jadi mulai dari rumah. Oke, berikutnya adalah si kepala keluarganya, orang tuanya. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, betul deh, dalam banyak hal kita ketinggalan. Anak kita pagi di remaja pemuda, jauh lebih advance, mendapatkan informasi, konteks kehidupannya juga demikian. Sehingga berikutnya saya pikir ketika keluarga di tempat berbagi informasi, berbagi perasaan, next, maka tawarannya adalah semua narasumber, semua mereka membawa pengalaman dari konteks kehidupan masing-masing. Betul bahwa kita tetap harus ini ada orang tua yang kita hormati, betul dan sebagainya. Tapi kalau dulu katakanlah orang tua kasih tahu anak dengar saja. Tapi sekarang boleh juga sedikit-sedikit, gak usah banyak-banyak lah. Kita juga dengar apa kata anak kita. Gitu ya? Kira-kira mungkin gak nih? Ya? Jadi yang diharapkan adalah lebih kepada semaksimal mungkin next kita dua arah, ya, dengarkan. Nah, dengan demikian, nah ini juga memang kadang-kala ada beberapa klien yang Kak udah susah saya terbuka sama bapak saya, sama ibu saya. Kenapa? Karena dia dari dulu begitu. Lalu tiba-tiba bapaknya berubah. Wah, bapaknya jadi eng simsalabim berubah, jadi orang yang sangat hangat. Anaknya bingung juga kan? Ya nggak apa-apa, bapak konsisten aja gitu kan. Kita yakin ketika tetap konsisten, kan yang pasti adalah melakukan ini bukan hanya sekedar untuk anak, tapi juga buat diri kita gitu lah kira-kira. Karena memang a happy family is but an earlier heaven. Jadi keluarga yang happy, disitulah dia punya lebih merasa konsep tentang surga tuh kayak begini ya. Ya berikutnya, oma dalam keterbatasan fisiknya, tapi dia rindu pengen ketemu sama keluarganya, rindu ketemu sama familinya, boleh nggak ya? Oke, kita menempatkan diri di posisi istri kita, iya mungkin dia di rumah terus bersama dengan anak-anak, oke ya, jadi ya dia butuh healing dulu kali ya, dia butuh me time, misalnya seperti itu. Oke, berikutnya, ya, ini selalu ditekankan kalau kita naik pesawat, ketika tekanan udah dalam kabin menurun, apa yang terjadi? Kenakan masker ke diri kita sebelum membantu orang lain. Pesannya adalah Bapak Ibu, dalam membantu masalah kesehatan mental, modalnya itu Bapak Ibu bukan obat, bukan makanan, bukan uang, tapi modal kita dalam membantu mendampingi anggota keluarga menghadapi situasi kesehatan mentalnya yang buruk adalah Bapak Ibu, diri kita sendiri. Oleh sebab itu memang menjadi relevan, penting kita punya merawat diri. Ya, dan ini adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Olahraga, hobi, tidur, makan, apalagi. Dan itu sebenarnya hal-hal yang sederhana Bapak Ibu, gak susah dan gak mahal. Ya. Random act of kindness, aksi-aksi random kebaikan. Ya. Untuk ibu-ibu dan oma-oma nih misalnya, menjaga merawat kesehatan mental kita bukan berarti kita egois. Karena ibu yang sehat, oma yang sehat, ayah yang sehat, kakak yang sehat adalah hadiah terindah buat si anak. Ya, berikutnya. Nah, itu atmosfer keluarga
dan komunitas yang positif. Ada oksigennya Bapak Ibu. Jadi nggak kehabisan nafas. Ya. Jadi oksigennya, jadi nggak kehabisan nafas. Termasuk juga komunitas gereja kita, bagaimana kemudian orang datang dia dapat banyak oksigen, kemudian dia kehabisan oksigen. Ya. Ada istilah zaman sekarang tuh katanya, keluarga saya toksik Kak. Toksik kayak gimana ya kan? Jangan juga ada istilah, gereja saya gereja yang toksik, Pak Pendeta. Aduh, gitu kan. Jadi tentunya PR kita bersama supaya kita buang yang toksik, tapi kita kumpulin mana sih yang efeknya kuat terhadap menjaga kesehatan mental. Yang pertama dukungan sosial, itu penting. Bapak Ibu untuk mengetahui dukungan sosial kita, kira-kira Bapak Ibu punya nggak ya, kalau saya lagi kesel, saya telepon siapa ya? Kalau saya di rumah lagi nggak ada nasi, saya minta sama siapa ya Bapak Ibu? Kalau saya bisa katakan mau pergi tapi nggak ada uang, saya minta sama siapa dan dia akan kasih. Itu adalah sumber dukungan sosial kita. Mereka yang punya dukungan sosial Bapak Ibu, itu kesehatan mentalnya relatif terjaga. Yang kedua, aktivitas fisik. Nah ini juga ya, aktivitas fisik. Jadi kemarin PKP senam bersama ya Usimegi itu sangat positif karena memang physical activity, aktivitas fisik itu membantu lebih. Yang ketiga Bapak Ibu, kontak sama alam. Ya. Nanam-nanam kan apa gitu ya, oma-oma suka menanam yang hijau-hijau gitu ya. Termasuk kontak dengan alam apa Bapak Ibu? Jadi itu menurut saya sangat setuju di sini. Kadang-kala kita satu momen kita masuk ke Kebun Raya Bogor, ya. Tapi Kebun Raya Bogor jauh, ya udah taman jogging, ya kan? Katanya ada yang sering taman itu banyak hijau-hijau, kontak dengan alam. Ya. Spiritualitas ini juga menjadi penting Bapak Ibu. Spiritual atau religion menjadi menarik, dia melihat spiritualitas. Spiritual tidak hanya sekedar praktek ritual, tapi diresapi. Sekarang ini ada istilah mindfulness. Jadi kalau dia doa, sholat itu betul-betul diresapi. Lah ketika menyanyi betul-betul dihayati. Itulah kira-kira yang namanya mindfulness dan rasa syukur. Apalagi kita sebagai saya pikir orang Kristen, rasa syukur itu sesuatu yang harus jadi bagian dalam kehidupan kita. Oke, berikutnya. Depan rumah tetangga kita ditegur, dia jutek aja. Apa kira-kira reaksi spontan di pikiran Bapak Ibu? Wah, dia nggak suka nih sama saya. Gitu kan? Itu kan otomatis, ya kan? Otomatis, ya. Saya anak kita lagi profesional, ya. Jadi sekarang di DKI itu psikolog, psikiater sedang dirancang supaya di tiap puskesmas kecamatan ada, jadi lebih dekat. Dulu tuh adanya di rumah sakit besar-besar, ya. Sekarang diupayakan lebih dekat. Lalu kemudian ada juga layanan hotline, ada 119 extension 8, ya. Itu dari Himpunan Psikolog Indonesia. Kalau Bapak Ibu lagi lagi bete banget tapi mau ngomong sama oma, sama mama, kasihan dia lagi sakit, mau ngomong sama papa, aduh kasihan papa lagi sibuk, ya udahlah ya, sama siapa? Ya udah pencet hotline itu. Ya. Nah, kapan Bapak Ibu ketika ada anggota keluarga punya masalah kesehatan mental, kita mencari bantuan ketika fungsi sosial terganggu. Fungsi sosial terganggu artinya apa? Dia biasanya ke sekolah menjadi nggak ke sekolah. Biasanya dia masak buat anaknya, ngantar anaknya ke sekolah, dia nggak melakukan. Itu berarti fungsi sosialnya sudah terganggu. Dia menarik diri dari secara sosial. Dia menyendiri, ngumpet aja dalam kamar misalnya dan sebagainya. Lalu berubah tingkahnya bermakna. Bermakna dalam arti dulunya aktif, sekarang tiba-tiba jadi pendiam. Atau tadinya pendiam, sekarang tiba-tiba jadi aktif. Nah ini dia. Ya. Dan dia udah mulai membahayakan keselamatan diri dan lingkungan. Kalau ini terjadi, jangan sungkan mencari bantuan dari profesional. Ya. Oke. Ketika kita semakin dewasa, ya saya sudah begini, gak mungkin lagi bisa berubah. Saya memang orangnya begini. Udah kamu terima aja saya sebagai pasangan kamu, sebagai orang tua kamu. Kamu terima aja. Padahal Bapak Ibu, ternyata ada temuan baru yang mengatakan tentang neuroplasticity. Ya, jadi bahwa tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu tua kita untuk mengubah kebiasaan, membangun kebiasaan baru. Nah, ini neuroplasticity artinya di sini ada istilah gunakan atau kita kehilangan. Biasanya kalau kita ada masalah kita langsung marah-marah. Tapi oke, sekarang kita coba ada sesuatu yang sedikit mengganggu, kita tarik nafas dulu, kita coba tidak langsung bereaksi. Dan itu Bapak Ibu, reaksi kita yang berbeda itu membangun jalur baru di otak. Ya. Dari tadinya angkot, gitu kan? Jalur angkot ini jalur sibuk nih, jalur gemuk, karena dipakai mulu. Ya. Dikit-dikit marah, ya. Dikit-dikit jutek, dikit-dikit minum alkohol banyak-banyak dan sebagainya. Ya. Nah kalau itu jalur itu terus dipakai, dia jadi gemuk Bapak Ibu. Ada apa dikit-dikit itu? Ada apa dikit-dikit itu? Dia jadi gemuk. Ya. Tapi
ketika kita coba, oh ya lagi ini, udah minum air putih yang banyak atau apapun lah. Nah ini ternyata itu kita lakukan, jalur yang gemuk tadi jadi lemah kan Bapak Ibu ya, jadi nggak sibuk. Nah ada jalur baru lagi yang terbangun, itu yang dinamakan dengan neuroplasticity. Nah ini mungkin bisa dilihat ya tayangannya dengan ini di akhir diskusi di akhir katanya otak berubah. Many scientists believe that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well traveled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, biasa makan junk food, nah itu dari jalur gemuk. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently. Waktu kita mencoba belajar hal baru, we start carving out a new road. kita lagi mencoba bangun jalur baru nih Bapak. Our brains begin to use this pathway more. Kalau kita terus pakai, Feeling or doing jadi becomes second nature. jalurnya makin sibuk, makin The besar. old pathway gets used less and weakens. Yang lama tuh jadi This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have cracked a pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Oke. Ya. Sekian Bapak Ibu untuk pengantar diskusi kita. Terima kasih.